Meninggalnya Brigadir Setio Herlambang yang bertugas sebagai pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara Irjen Daniel Aditya Jaya pada Jumat 22 September hingga kini masih menjadi perhatian publik. Dugaan karena kelalaian saat membersihkan senjata api menjadi sorotan banyak pihak. Sementara itu berdasarkan hasil otopsi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, Jawa Tengah disebutkan Brigadir Setio Herlambang tewas karena luka tembak pada dada sebelah kiri hingga mengenai jantung dan paru-paru. Psikolog sekaligus pengamat kepolisian Dr. T. Supriyadi memberikan analisa berdasarkan penelitian yang dilakukannya di sejumlah polda. Kelebihan beban kerja menjadi faktor penentu yang pertama hilangnya konsentrasi petugas hingga membuat polisi stres berpengaruh pada kinerjanya. Meskipun kasus yang menimpa Brigadir Setio Herlambang ini bukan merupakan bunuh diri, namun ia mengindikasikan ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Kalau orang yang sudah terbiasa menembak itu pasti ke depan, bukan ke belakang arahnya. Nah, kalau sampai senjatanya menghadap ke dirinya sendiri, ada sesuatu yang perlu Anda tanyakan. Itu kenapa? Nah, jadi kalau menurut saya dari sisi psikologis ada yang perlu dipertanyakan di sana. Yang pertama, bisa jadi sewaktu membersihkan senjata ini kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi disebabkan apa? Kelebihan beban kerja bisa jadi. Seorang supir juga manusia biasa kayak kita yang membutuhkan waktu istirahat dalam bekerja. Ya, bukan berarti supir itu terus 24 jam mengikuti pimpinannya, enggak, gitu kan? Dia punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk rehat gitu. Nah, dari sisi yang lain, kemungkinan juga pemegang senjata api ini sudah lama tidak dilakukan psikotes. Ya, idealnya berapa lama psikotes itu? Maksimal 6 bulan harus dilakukan psikotes untuk pemegang senjata api. Kenapa? Karena kondisi seseorang itu secara psikis selalu berubah-ubah. Bahkan kadang sebulan pun kondisi psikologisnya berubah gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian serius seharusnya dari Kapolri agar ditinjau lagi ketentuan pemegang senjata api. Harus sehat secara jasmani dan rohani. Sehat jasmani ditentukan dengan kesehatan dari kedokteran. Sehat rohani harus ditentukan dari pemeriksaan psikologis. Itu harus dilakukan berjenjang dan bertaraf sesuai dengan beban kerjanya mereka. Jadi kenapa selalu saya ingatkan bahwa selalu lakukan pemeriksaan psikologis secara berkala bagi pemegang senjata api. Nah, berdasarkan penelitian saya di beberapa polda, kelebihan beban kerja menjadi faktor penentu yang pertama, membuat mereka stres dan tidak bisa berpikir jernih, akhirnya bunuh diri. Walaupun kasus ini tidak bunuh diri, tetapi saya mengindikasikan ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana secara psikologis, mari kita ungkap. Oleh karena itu, saran saya juga, pesan saya, tolong dari kedokteran forensik terus terang. Ada apa dengan brigadir ya? Brigadir polisi Setio Herlambang ini, ada apa sebetulnya? Biar keluarga, korban, dan masyarakat tidak menjadi penasaran, sehingga terungkaplah kejujuran dan kebenaran. Itu aja. Faktor kedua, Pak, selain beban kerja. Selain beban kerja. Ya, setelah kelebihan kerja dia bisa juga problem keluarganya ya. Lama mungkin tidak ketemu keluarga, yang tadi dikatakan sampai 2 tahun ya. 1 sampai 2 tahun. Tidak ketemu keluarga, ini juga beban psikologis. Dia manusia biasa. Dia juga perlu pelampiasan secara
seksualitasnya dengan istrinya, kangen dengan anaknya dan sebagainya, ini juga perlu pemenuhan kan gitu loh. Secara biologisnya juga harus terpenuhi juga gitu. Yang selain faktor keluarga, faktor finansial. Nah, apakah tugas yang sekian lama ini disertai dengan finansial yang cukup buat korban gitu. 2 tahun nggak pulang misalnya, apakah keluarganya juga dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi bebannya. Jadi beberapa faktor itu yang perlu kita cermati agar hal-hal semacam ini tidak terulang lagi. Itu ya. Pengamatan saya tidak menuduh, saya tidak menuduh seseorang, tetapi tidak ada pemegang senjata api yang terbiasa mengarahkan senjatanya ke dirinya sendiri, walaupun itu dalam rangka membersihkan senjata. Supriyadi menilai perlunya meninjau kembali jajaran kepolisian yang memegang senjata api. Sebab pemegang senjata api harus sehat secara jasmani dan rohani, dan pemeriksaan harus dilakukan secara berjenjang dan bertaraf sesuai dengan beban kerja masing-masing anggota kepolisian. Prayudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.